Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk ketua kelas silahkan disiapkan berdoa. Baik teman-teman, sebelum kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Doa selesai. Wah, bagaimana kabarnya anak-anak? Baik, Bu. Ada yang tidak berangkat hari ini? Berangkat semua. Berangkat semua, alhamdulillah. Nah, kemarin kan kita udah belajar tentang interaksi sosial. Interaksi sosial kemarin apa? Saya Bu, Ya, Nafita? saling interaksi sosial itu kita saling berinteraksi sama orang lain Bu, sama Ya. teman, sama saudara gitu, saling ngobrol, berkabar gitu. Ya, benar. Jadi interaksi sosial itu cara kita untuk komunikasi dengan orang lain, seperti itu ya. Nah, sebelum memulai pembelajaran ini, Ibu jelaskan dulu ya, tujuan pembelajaran kali ini yaitu untuk memahami tentang kesenjangan sosial dan kemiskinan dan menganalisis kesenjangan sosial dan kemiskinan yang ada di masyarakat. Sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu ada soal yang kalian bisa jawab nanti. Mengapa sandwich generation itu berkaitan dengan kemiskinan? Ada yang bisa jawab? Kenapa sandwich generation itu berkaitan dengan kemiskinan? Ya, Rofka? Sandwich generation itu mengacu pada generasi yang merasa tertekan secara finansial atau emosional karena mereka itu harus merawat orang tua yang membutuhkan perhatian, sementara juga mendukung anak-anak mereka. Nah, kaitannya dengan kemiskinan itu dapat terkait dengan beban finansial yang timbul akibat tanggung jawab ganda, Bu. Ya, jadi sandwich generation itu tanggung jawabnya ganda. Ada yang tahu tanggung jawab ganda itu apa? Banyak Satu. Iya, nggak cuma satu. Jadi sandwich generation itu menanggung tanggung jawab orang tuanya, dirinya sendiri. Dan kalau misal sudah punya anak, dia menanggung anaknya. Jadi menanggung 3 beban itu tadi. Lalu kenapa kok itu bisa disebut kemiskinan yang sudah dikatakan Refka tadi, yaitu karena keterbatasan dalam finansial dan memberikan tekanan yang signifikan pada situasi keuangan keluarga. Sudah paham? Paham. Nah, sekarang kita akan belajar tentang kesenjangan sosial dan kemiskinan. Nah, ini ya, bisa diperhatikan di papan tulis bahwa kesenjangan sosial itu fenomena yang sudah ada sejak era kolonial hingga saat ini. Jadi kesenjangan sosial itu udah dimulai sejak zaman dahulu, bahwa kalau misal di zaman dahulu itu ada namanya keluarga bangsawan dan ada juga rakyat jelata, ada rakyat biasa, seperti itu ya. Nah, kenapa dikatakan kesenjangan sosial? Karena kalau misal rakyat keluarga bangsawan itu semuanya tercukupi, bahkan mereka itu seperti apa-apa harus diambilkan, seperti itu ya. Lalu kalau keluarga biasa itu tidak tercukupi secara sandang, pakan, dan papan. Lalu ada juga tuh kalau misal di zaman dulu tuh kayak ada drama-drama bahwasannya orang bangsawan itu tidak boleh menikah dengan rakyat biasa. Bangsawan harus dengan bangsawan. Kenapa? Itu juga termasuk dengan kesenjangan sosial. Nah, sekarang kita belajar apa sih faktor penyebab dari ketimpangan sosial ini? Yaitu di sini ada kondisi demografis yang memiliki perbedaan, kondisi demografis yang berbeda, terus kondisi pendidikan yang tidak merata, dan kurangnya lapangan pekerjaan dan perbedaan status di masyarakat. Nah, sekarang kita belajar tentang kemiskinannya sendiri. Kemiskinan itu ada yang tahu apa? Ibu, Ya, Dewi. merupakan kondisi seseorang individu yang tidak mampu untuk memenuhi atas kebutuhan dasar di hidupnya, kayak gitu, Bu. Ya, benar. Jadi kemiskinan itu kondisi seorang individu yang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti sandang, papan, dan pangan. Nah, itu termasuk kemiskinan dan itu menjadi faktor penyebab kesenjangan sosial itu tadi.
kita bisa lihat gambar pada di sini. Ini ada daerah masyarakat kota dan ada rumah-rumah kumuh di sini. Bisa dilihat? Oh, bisa. Ya. Sudah paham semuanya? Sudah. Ada yang ditanyakan dari materi kita hari ini? Cukup paham ya. Kalau misal sudah paham, kita akan mengerjakan LKPD-nya. Jadi Ibu sudah kasih link di situ, silahkan diakses linknya. Di situ ada LKPD yang bisa kalian kerjakan. Kita bagi kelompok dulu ya. Kelompoknya dibagi 2 aja. 2 kelompok, Bu. 2 kelompok. Jadi ini Dewi sama Juan kesini aja. Sudah bisa diakses linknya? Belum, Bu. Belum bisa ya. Sudah bisa? Udah. Bu, linknya Nah. yang mana, Bu? Bu, linknya yang mana ya, Bu? Ini linknya udah Ibu bagikan di sini. Sudah bisa? Bisa, Bu. Yang atas ya, Bu. Iya, yang atas. Tentang ini materi. Bu, kelompok 1 bingung, Bu. Sebentar ya. Belum, Bu. Ini cara kerjanya kayak gimana, Bu? Nah, ini Ini ditulis di mana, Bu? sudah ya. Sudah. Yuk, kelompok yang sudah bisa maju sekarang. Ini kelompok 1, kelompok 2. Kelompok 1 saya, Bu. Kelompok siapa tadi? Siapa dulu? Kelompok 1. Coba sud. Sud. Kita main isu Jepang apa? 1, 2, 3. Juga kertas. Nomor 1, Bu. Ya, yuk, kelompok 1 maju. Kami cinta. Baik, di sini saya perwakilan dari kelompok 1 akan menjabarkan presentasi kami. Kesenjangan sosial dan kemiskinan itu merupakan isu kompleks yang sangat terkait dalam konteks masyarakat. Nah, jadi yang pertama itu kayak kesenjangan sosial. Nah, perbedaan ekonomi, pendidikan, dan akses terhadap sumber daya antara kelompok masyarakat itu dapat menciptakan kesenjangan sosial. Nah, sedangkan yang kedua itu seperti kemiskinan di tengah masyarakat itu terkait dengan keterbatasan finansial. Nah, tetapi juga itu mencakup akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan peluang, Bu. Ya. Cukup dari kelompok kami. Ada yang ditanyakan? Tanyakan. Cukup. Cukup. Beri aplaus dulu dong untuk kelompok 1. Ya, silahkan duduk, Mbak Refka. Sekarang kelompok 2. Oke, saya sebagai perwakilan kelompok dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu kesenjangan sosial itu ada beberapa ya, Bu. Ya. Nah, salah satunya itu ada hubungan keduanya sama tindakan yang perlu dilakukan. Nah, yang hubungan keduanya itu kesenjangan sosial dapat menjadi pemicu atau memperdalam kemiskinan. Kelompok yang terpinggirkan atau tidak memiliki akses yang setara terhadap peluang seringkali menghadapi resiko kemiskinan yang lebih tinggi. Kemudian yang tindakan perlu dilakukan itu mengatasi kesenjangan sosial dan kemiskinan memerlukan tindakan holistik. Ini melibatkan kebijakan ekonomi yang inklusif, akses pendidikan yang merata, perlindungan sosial, dan pembangunan masyarakat untuk menciptakan kesetaraan peluang. Cukup dari Kelompok 2. Ya, ada yang ditanyakan dari kelompok 2? Cukup, Bu. Cukup. Beri aplaus dulu dong untuk kelompok 2. Sudah, silakan duduk. Nah, karena dari presentasi kalian tadi semuanya sudah paham, sekarang Ibu ada evaluasi pembelajaran dari pembelajaran kali ini. Ibu udah bagi ya linknya, jadi kita menggunakan quizzes. Yuk, bisa diakses linknya sekarang.
Baik, Bu. Nanti kalian ada namanya kok di sini. Ini ya Bu. Iya. Yang mana Bu? Nih kuisis. Udah bisa? Kasih Ini? namanya, Bu. Iya, dikasih nama dulu. Nama kita. Iya, nama masing-masing ya. Nama aku aja. Tujuan bisa? Bisa, Bu. Bu, dia udah mulai duluan. Nih ada namanya ya yang udah join. Naifah belum. Ayo baru 4 nih. Bener, Bu. Ayo yang lain ditunggu ya. Ya Bu. Cari yang susah, Bu. Melisa, ayo ada lagi? Yuk. Siapa yang belum? Udah semua? Juan belum Bu. Juan, ayo Juan. Oke, sudah semua ya? Sudah, Bu. Nah, bisa ibu mulai ya? Ya. Ya. Ini waktunya berapa menit, Bu? Waktunya cuma 5 detik. Per soal. Iya. Masya Allah. Terus warnanya nggak bisa kecil. Di sini ada poinnya ya. Nanti kalau kalian terbanyak, nih peringkat. Ada peringkatnya di sini guys. Ya Bu. Sejauh ini masih indah nih. Jadi kecepatan juga mempengaruhi ya guys, walaupun jawaban kalian benar. Padahal aku benar semua. Wah, nih ajang manis nih. Udah selesai. Udah selesai. Ini ada yang belum nih. Melisa. Melisa sudah? Belum, Bu. Ayo diselesaikan dulu Melisa dan Naifa. Nanti kita akan tahu peringkatnya ya. Mbaknya benar mau tapi Ika. Ini masih Naifatul Khalifah belum ya? Oh udah. Iya, aku peringkat 1 ya, Bu. Aku peringkat 2, peringkat 4. Bu, dapat apa, Bu? Nih, siapa nih yang juara 1? Ajeng. Juara 1 Ajeng, juara 2 Novita, dan juara 3 Indah. Silahkan maju, Ibu kasih door prize buat kalian. Ayo maju. Maju semua Bu. Semua Bu. Maju semua ya Bu. Yang menang aja. Yang juara tadi ya. Nih, Ajeng untuk Ajeng. Juara 1. Untuk aku juara 2 ya. Ini untuk Indah. Silakan duduk. Duduk, silakan. Ya, sama-sama. Gimana pembelajaran kali ini? Alhamdulillah. Door prize soalnya Bu. Saya Ya. door prize Bu. Enggak juga Bu. Sudah paham sama materi yang sudah Ibu sampaikan kan? Sudah. Nah, sekarang sudah selesai pembelajaran yang kita lakukan. Jadi, Ibu pamit undur diri. Semoga pembelajaran kali ini bermanfaat untuk kita semua. Amin. Wal akhir, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.